Halo kita lihat, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul sudah copot sepatu, disuruh main lagi. Jadi di hari ini sebenarnya aku udah main dari jam 3 sampai jam 6 sore ya. Terus aku udah copot sepatu dan udah stretching atau pendinginan. Udah siap-siap mau pulang sih. Ternyata ada Rere atau Aurel ini datang. Terus kayaknya mereka masih sepi ya, di grup selanjutnya itu masih sepi. Terus Kojimi ngajak aku, main sekali lagi biar nemenin Rere. Ya baiklah. Kalau diajak main sebenarnya aku ya seneng-seneng aja. Cuman ini kasusnya habis stretching sih. Habis stretching terus copot sepatu, dan aku tuh nggak suka sebenarnya kalau pakai kaos kakinya kan udah basah ya. Terus dipakai lagi tuh kayak nggak risih gitu. Soalnya udah basah kok dipakai lagi. Tapi ya kan cuman sekali-sekali ya, setahun juga gak sekali. Jadi gak apa-apa lah. Aku pikir oke lah, kan aku juga sebenarnya udah capek. Terus karena diajak sama Kojimi ya, aku tahu mainnya Kojimi kan bagus ya. Jadi ya gak apa-apa lah. Aku pikir ya nggak terlalu berat ya, soalnya lawan kita kan masih muda. Terus aku sama Kojimi kan coach ya. Jadi aku pikir bakal di cover sih sama Kojimi. Kojimi sempat tanya aku apa aku udah capek atau belum. Kalau aku sih di hari ini sebenarnya ya lumayan lah, tapi nggak capek-capek banget. Cuman ada kendala sih di kakiku sebenarnya, di daerah lutut itu ada agak sakit dikit, tapi nggak apa-apa lah, masih bisa main. Di game yang pertama ini aku kira Kojimi bakal main langsung cepet, langsung smash-smash ya. Ternyata lebih banyak kayak mainin bola lob-lob sama kasih blessing-blessing dan trick shot. Ya mungkin karena Kojimi juga dari tadi kan cuma ngelatih aja tapi belum sempat main ya, mungkin masih perlu waktu untuk ngelemesin badan, makanya mainnya nggak terlalu intens smash-smash. Tapi ya apapun itu ya, kalau kita partneran sama temen, temennya mau ngelancarin yang biasanya smash-smash, terus mau main hari itu mainnya nggak smash-smash, ya apa boleh buat, kita harus bisa ngatur diri kita sendiri biar nyesuaiin sama partner kita. Ya biasa kalau kita main memang nggak ada komunikasi ya, kita mau nyerang lawan tuh mau di lob-lob dulu atau apa, itu kan biasanya ada strategi kalau kita main di turnamen ya, ada coachnya. Tapi kalau ukuran kita sih biasanya nggak pernah kayak bahas mengenai hal-hal seperti itu. Dan kita memang harus nyesuaiin sih, lihat-lihat situasi juga. Giliran siapa-siapa yang ngambil bola. Terus kalau partner kita itu mainnya kayak ngelop-ngelop, terus cuman main agak santai ya, kalau ngelop itu kan santai. Jadi main bertahan. Ya kita sebaiknya ngopi juga apa yang partner kita lakukan biar seragam. Kalau enggak, misalkan aku serobot-serobot kayak tadi tuh ya, aku serobot-serobot neken bola padahal Kojimi banyak ngelop, terus jadi rusak pola formasinya. Nah mungkin Kojimi punya alasan sendiri ya mengapa kok dia banyak ngelop-ngelop di game yang pertama ini. Kalau aku sendiri juga kadang-kadang bilang ke partnerku, misalkan aku belum siap, aku nggak bilang kalau aku belum siap, tapi biasanya kalau dia yang ngambil bola di belakang itu aku bilang lob dulu, biar
Kalau dia nurunin bola kan otomatis aku harus lari-lari maju jaga depan ya. Nah itu aku rasa belum siap. Jadi kemarin tuh aku bilang ke Dito, oh lob dulu, ternyata dia nggak ngelob tapi malah nurunin bola dan aku nggak siap untuk ke depan sama lawan dikasih net aku mati. Soalnya aku bilang lob dulu. Nah aku kan nggak bilang alasannya apa ya, tapi eh, baru setelah bolanya mati baru aku bilang alasannya apa. Ya, soalnya baru game-game awal-awal, mungkin Ko Jimmy juga merasakan ya, kalau udah usia kayak aku gini, eh, nggak bisa langsung start gitu engine-nya. Jadi otot-ototnya itu masih kaku kalau dari eh, meskipun baru datang udah stretching, tapi kita itu biasanya perlu main sebentar. Ya kira-kira 5 menit lah biar badan kita itu stretchingnya lebih bagus. Kita kan memang kalau stretching ya cuman ini aja ya. Cuman kayak senam-senam biasa, bukan kayak yang harus lari-lari terus pemanasannya sampai keringetan gitu kan enggak. Nah, aku nggak tahu ya apa dari segi medis itu ada pengaruhnya atau enggak, tapi yang aku rasakan dan ini baru pertama kali sih aku rasakan kayak gini. Memang beberapa minggu terakhir ini kondisi ototku ya itu nggak terlalu bagus. Jadi ada kayak cedera ringan di sini dan di situ, terutama di daerah kaki. Dan ternyata setelah aku stretching, pendinginan terus diajak main lagi, ya mungkin karena waktunya terlalu mepet, akhirnya aku kan pulang duluan ya habis game ini terus aku pulang duluan di rumah itu langsung ngerendam baju basah terus langsung mandi dan mandinya juga nggak air dingin sih tapi air hangat. Nah setelah itu baru istirahat terus ya yang aku rasakan dampaknya ya itu mungkin karena masih ada adrenalin ya karena kita mainnya cukup intens. Coach Jimmy bilang kita ini sama-sama kuat sama mereka yang masih muda. Maksudnya ini ya secara skill dan permainan ya, bukan bukan secara fisik lebih kuat karena stamina udah pasti berbeda ya. Dan itu bikin aku sama Coach Jimmy jadi kayak memacu permainan kita jadi kayak maksa gitu. Biar menang harus maksa. Dan mungkin karena itu terus adrenalinku jadi naik dan gak turun-turun. Yang pada hari itu aku akhirnya baru bisa tidur itu sekitar jam 11 setengah 12-an. Walaupun udah mandi itu masih keringetan ya Bang. Mungkin karena cuaca juga, tapi aku rasa bukan karena cuaca karena biasanya kalau aku main sampai malam memang kayak gitu. Ya mungkin fisik orang beda-beda ya. Makanya aku kalau diajak main malam itu ragu-ragu, nggak selalu aku turutin. Jadi jarang banget aku main malam, mainnya seneng sore. Dan eh, yang aku ingin bahas sebenarnya dampak di hari keesokan harinya. Jadi keesokan harinya itu aku merasa kayak ada otot-otot yang lebih ke arah bukan sakit ya, tapi ke arah nyeri. Walaupun aku lihat nggak ada yang bengkak, kalau kita kena ankle atau kecekluk itu biasanya kan bengkak. Dan di permainan ini aku ada kayak miss kakinya itu miss tapi nggak sampai ankle. Dan itu nggak apa-apa. Malah yang problem malah di daerah sekitar lutut dan di atasnya lutut di paha bagian dalam itu aku rasakan ada yang sakit. Terus waktu aku pijat-pijat sendiri kok kosong. Jadi warnanya biru. Kalau warnanya biru berarti ada yang rusak sih ototnya itu ada yang kayak cedera memang. Terus eh, pulihnya itu nggak cepat gitu. Jadi memang ada kayak
kendala di situ ya. Aku rasa ini memang baru pertama kali sih, jadi bisa karena aku habis stretching, terus main lagi, terus kan terakhirnya aku gak stretching lagi, langsung mandi. Walaupun mungkin dari gedung sampai ke rumahku tuh kira-kira cuman 5 menit sih, tapi aku kan makan dulu terus baru mandi. Itu makan waktu kira-kira ada ya 1 jaman lah dari habis main, terus aku mandi itu 1 jam. Nah mungkin itu yang jadi masalahnya ya. Antara satu karena aku habis stretching main, atau yang kedua habis main yang kedua itu nggak stretching lagi terus mandi. Maksudnya kecepatan, waktu mandinya itu kecepatan. Kalau masalah overuse, main terlalu banyak, aku rasa enggak ya. Soalnya kadang-kadang aku main sampai 4 sampai 5 kali juga enggak ada masalah sih keesokan harinya. Cuman waktu hari ini aja kok besoknya aku ada kayak nggak enak gitu ototnya. Sampai waktu aku ngedit video ini juga masih terasa sih. Dan selain di otot kaki, di daerah shoulder blade juga, yang dulu pernah cedera agak parah, ini kumat. Dan itu mungkin efeknya karena aku sering nyemes ya. Di game ini, aku pada game yang kedua itu sering nyemes, dan smashnya itu aku kepingin lebih keras. Jadi kalau lebih keras maksa ya, itu mungkin juga pengaruh ke cedera otot-ototku. Meskipun sebelumnya aku juga pernah maksa kayak gitu, tapi kok gak apa-apa. Tapi kali ini kok cederanya lumayan lama gitu. Jadi aku rasa itu ada dampak-dampaknya seperti itu ya. Ya nggak tahu, mungkin pengalaman teman-teman lain beda, dan lihat juga usia kalian, usia berapa, kepala 3, kepala 4, atau kepala 5, atau masih kepala 2. Nah kemarin tuh aku juga ngelihat salah satu video dari dokter jantung, spesialis jantung. Dia bilang kalau kita perlu bedakan antara olahraga yang benar-benar kayak exercise sama sports. Sports itu kan kayak ini, basket, badminton, tenis, atau sepak bola, futsal. Itu kan permainan yang ya permainan ya, olahraga dalam bentuk permainan yang kita ada goalnya, yaitu memenangkan permainan. Kalau dibandingkan sama jogging terus ke gym, itu kan nggak ada menang kalah. Nah di situ dokter jantung ini bilang kalau kita harus lebih hati-hati dalam bermain olahraga yang sport, yang sifatnya kayak gini. Jadi permainan itu kita harus lebih hati-hati. Jadi buat kalian peminat atau hobi badminton itu juga harus hati-hati, karena yang sakit jantung, yang meninggal karena sakit jantung di dunia badminton tuh nggak sedikit. Dan usianya juga ada yang masih muda, sekitar 20 lebih sampai 30 itu juga ada. Padahal harusnya sakit jantung itu kan kayak penyakitnya orang yang udah ada umur ya. Ya mungkin sementara ini kuncinya adalah kita kalau main nggak boleh terlalu paksa lah, nggak boleh terlalu ngotot. Apalagi kalau kita bukan atlet yang setiap hari harus rutin latihan ya. Biasanya kita mainnya seminggu berapa kali. Kalau aku usahakan seminggu itu 2 kali. Soalnya pengalaman kalau aku vakum seminggu main cuma sekali atau nggak main sama sekali, waktu main lagi pasti cederanya lebih panjang. Maksudnya
bukan cedera yang parah ya, tapi kayak otot-ototnya itu pulihnya itu lebih lama. Kalau bahasa Jawa bilangnya jarem atau mungkin pegel-pegel ya, tapi pegel-pegelnya itu bisa berlangsung nggak cuman 1 hari tapi 2 sampai 3 hari. Nah itu tambah kalian jarang olahraga. Maksudnya kalau aku nggak badminton juga nggak olahraga lainnya ya. Itu nggak stretching, juga nggak lari-lari, juga nggak jalan-jalan. Paling nggak kan harusnya jalan-jalan. Itu enggak. Dan itu efeknya tubuh kita waktu genjot atau main badminton lagi itu pulihnya lebih lama soalnya otot-ototnya udah nggak sefleksibel dulu waktu masih muda. Dan kalau kita itu main permainan ya, kadang-kadang itu kan kita lupa ya. Kalau misalkan kita jogging atau lari di treadmill di gym gitu, itu kan ada kayak timernya di alatnya itu kan ada timernya. Anda udah berlari berapa menit, terus intensitasnya udah bakar berapa kalori. Nah, itu kan alatnya bisa ngitung ya, walaupun nggak seberapa akurat. Kayak jam smartwatch yang kalian pakai itu kan kadang juga bisa keluar ininya kan, udah berjalan berapa lama, udah berapa kilo, terus bakar kalori berapa. Nah itu kan kayak ada batasnya gitu. Oh targetku sekarang cuman segini, berarti udah memenuhi target atau kurang dari target, oke stop. Tapi kalau kita olahraganya permainan, kita kan targetnya menang. Kalau misalkan 29 sama, wah ini. Kita mainnya kan biasanya game 30 ya. 29 sama, nah mau nggak mau kita harus kejar itu bola biar nggak kalah kan. Nah itu kadang kita lupa kalau udah tua. Atau kita lupa kalau nggak boleh maksa terlalu berat karena kita udah nggak muda lagi. Jadi itu bisa berpengaruh ke sakit jantung. Itu yang teman-teman harus waspadai ya. Jadi mesti eling atau inget kalau kita itu mainnya bukan ini lagi, bukan nyari menang sebenarnya, tapi nyari kesehatan. Kalau bisa sih sehat dan menang, itu yang lebih tricky ya. Kalau bisa itu bolanya datang sendiri ke kita nggak usah lari-lari, tapi menang. Nah itu. Kemarin tuh aku bilang ke temanku yang partnerku yang suka diincer, aku bilangin gini, kalau kamu nggak mau diincer, ya kamu diam aja, nggak perlu ngambilin bola, diam aja. Ya, misalkan jaga di depan, ya dapat di depan terus, jangan kemana-mana. Itu kamu nggak diincer, soalnya bolanya pasti diberikan ke partnermu yang lain. Temanmu yang diincer, kamu diam gitu aja ngeblok-ngeblok bola kan gampang, nggak perlu lari-lari. Nah sehubungan dengan penyakit jantung ya aku sih bukan dokter juga, nggak seberapa ngerti ya mengenai jantung. Cuman yang aku tahu itu juga dipengaruhi oleh asupan makanan kita. Kalau kita makannya banyak kayak lemak-lemak yang jahat, apa ya lemak jahat itu? Ya kalian tanya dokter aja lah mengenai itu. Pokoknya kebanyakan orang yang aku temui sakit jantung itu biasanya operasinya kan jantungnya diring. Diring apa sih diring itu? Jadi pembuluh darah kita itu kayak tersumbat, terus dikasih kayak tube. Jadi biar pembuluh darahnya itu buka atau melebar lagi. Jadi kasarannya kayak kita selang ya, selang itu mampet karena kotor. Tapi ada mungkin kalau teknologi yang baru ada yang dibersihkan juga bisa ya. Tapi biasanya di ring itu dimasuki kayak tube lagi, berarti dikasih selang lagi dari dalamnya. Selang itu yang lebih kecil tapi nanti bisa mengembang selangnya. Jadi nanti darah kita lancar. Nah, itu yang jadi penyebab sakit jantung itu kan karena
buntu ya. Jadi pembuluh darahnya buntu. Ya mohon maaf ya kalau salah. Ini kan cuman sekedar yang aku tahu aja. Dan kenapa kok bisa buntu itu masalahnya ya. Kenapa kok bisa buntu itu kebanyakan dari makanan-makanan kita yang kita makan, pola makan kita itu nggak sehat gitu. Makannya kayak jeroan-jeroan, terus kayak lemak-lemak. Kalau aku sih jujur kalau makan-makan gitu ada lemaknya pasti aku buang. Jadi cuman makan kayak daging-dagingnya aja. Kayak misalkan beli rawon gitu ya, itu yang kelihatan kenyil-kenyil atau kayak jelly-jelly itu aku buang, nggak aku makan. Yang aku makan cuma dagingnya aja. Dan kalau kalian doyan misalkan ayam, ayam goreng atau mungkin soto ayam, itu kalau ada kulitnya biasanya aku juga buang, soalnya di dalam kulitnya juga banyak lemak. Soalnya orang bikin kayak mie, pangsit mie gitu, itu dikasih minyak yang dibuat dari kulit ayam yang digoreng terus sampai minyaknya itu keluar. Terus minyaknya itu nanti dicampur sama mungkin kecap asin atau daun-daun bawang biar wangi ya. Nanti dimasukin ke mie yang habis direbus itu ditaruh di situ. Ya aku rasa nggak baik ya kalau kalian tuh sering makan yang kayak gitu-gitu. Yang lebih baik juga kayak ini, di makanan yang direbus, dikukus itu mungkin lebih baik dan banyak serat juga. Kayak sayur-sayuran, terus oatmeal. Tapi semuanya itu ya kalian mix aja, nggak boleh dikit-dikit, nggak boleh makan ini, makan itu. Tempo hari temanku cerita dia eh, diet ngurangi gula, terus ternyata malah defisiensi gula. Terus malah kayak orang kurang gizi gitu, jadi lemas, kayak mau lumpuh katanya. Jadi segala sesuatu itu ya kalau kebanyakan nggak baik, kalau kekurangan juga nggak baik. Jadi kita harus jaga keseimbangan lah, itu yang lebih penting. Ya kasarannya kalau kalian itu ada selang yang buntu, tapi darah kita itu ngejos atau keras, aliran tekanannya keras, terus selangnya buntu, nah itu kan nanti selangnya bisa pecah. Pecahnya itu nanti bisa membuat, bahkan bisa ini mengancam nyawa kita, entah pecahnya di otak atau pecahnya di jantung. Nah itu uh, perlu kalian ketahui lah. Jadi kesimpulan dari video ini ya, aku ingin mengajak kalian semua untuk belajar hidup sehat. Dan kalau main juga nggak boleh terlalu ngotot ya. Kalau udah capek ya sebaiknya kita ngerti diri kita sendiri lah. Udah capek, kayaknya aku cedera di sini, nggak usah dipaksa lagi lah. Kalau ada temen yang nganggur suruh gantiin. Atau kita juga bukan atlet aja kalau cedera banget juga pasti retired ya, atau mengalah, nggak nerusin permainan. Oke guys, gitu aja video kali ini. Ya mohon maaf kalau ada informasi yang salah. Ya kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe sekalian. Oke guys, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.